Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Putra di episode yang udah kesekian kalinya. Dan kali ini episode yang spesial. Saya sedang berada di tempat dulu di mana saya mengenal ilmu agama. Nah, ini dia ada di Islamic Center Al Hidayah Kampar. Nah, kali ini aku nggak sendirian, ditemenin sama salah satu junior aku waktu di pondok dulu. Ada Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Rahmat hari ini? Alhamdulillah ya gitu-gitu aja bang. Okay. Gimana? Sekarang Rahmat udah selesai, udah tamat. Alhamdulillah baru kemarin wisudanya. Alhamdulillah. Nah, gimana Rahmat? Kenapa dulu kepengen sekolah di pesantren? Ya, Rahmat tunggu, sebelum itu Rahmat asli orang mana? Kalau asli itu lahir di Pekanbaru. Lahir di Pekanbaru. Tinggalnya sekarang di Panam, Garuda Sakti. Oh, Garuda Sakti. Okay. Kalau aslinya? Kalau orang tua asli orang Kampar. Orang Kampar. Kampar di mana? Orang Wacu. Itu bukan, tapi orang Wacu tapi bukan orang Kampar, di Danau. Danau Bingkuang. Nah. Oh. Ayah saya kebetulan orang Danau juga. Baru tahu sekarang. Nah, gimana? Kenapa dulu kepengen sekolah di pesantren? Itu yang pertama kali ya dorongan dari orang tua juga. Dari kecil itu udah ditanamkan kayak ajaran-ajaran Islam, walaupun orang tua pribadi kan tidak berbasis pondok. Tapi entar lanjut. Itu ditanamkan tentang bagaimana dari kecil tuh udah diajarkan di rumah tetangga-tetangga itu untuk ngajar ngaji atau segala macam, diajarkan ngaji, sholat. Jadi keterusan sampai besarnya pengen lebih tahu mendalam tentang agama nih, dan akhirnya masuk pondok. Oke. Dan itu waktu itu tuh udah tinggal di Pekanbaru. Lanjut. Terus masuk pondok ke sini dorongan sendiri, karena kan kebanyakan orang-orang juga kan dorongan dari orang tua apa segala macam. Tapi ada paksaan nggak dari orang tua? Enggak ada ya. Emang keinginan sendiri mau sekolah di pesantren. Juga kemarin ada juga kakak yang alumni sini. Ada kakaknya. Sita Pramesti. Oh gitu ya. Jadi tahu pondok ini dari Kak Sita itu. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa harus di Islamic Center? Karena Islamic Center ini terkenal dengan salah satu pondok yang tertua dengan yang masih mengajarkan kitab-kitab kuning. Tapi kan masih banyak pondok-pondok yang lain kan juga ada yang begitu. Yang memang tidak berbalut politik ataupun tidak segala macamnya, masih PPIC. Alhamdulillah lah ya, sampai sekarang masih bertahan dengan yang demikian. Terus? Kemudian milih jurusan, masuk kelas 1. Jurusan ada 2 jurusan dulu, umum dan PK. Ambil jurusan PK. Jurusan PK. Kemudian karena nggak sanggup untuk ngafal mungkin dipindah ke jurusan umum. Oh tuh masih sanawiyah pindah? Atau sanawiyah kelas 8. Oke. Gitu ya. Sampai setelah sanawiyah lanjut aliyahnya juga di sini. Lanjut aliyah. Aliyah masuk kemana? Itu ada 2 jurusan, IPA juga IPS. Ambil yang IPS-nya. Karena kemarin itu sempat bercita-cita ingin jadi psikolog. Oke. Psikolog. Lanjut. Jadi psikolog dari kelas, makanya dari ambil IPS, belajar otodidak dari YouTube segala macam mengenai psikologi. Kenapa sampai kepikiran kepengen jadi psikolog waktu dulu? Karena melihat anak-anak asrama, anak-anak pesantren kita yang memiliki banyak masalah, yang dipanggil ke BK, dipanggil ke ruangan Kepsek, itu rata-rata mereka itu langsung dikenakan SP, langsung dipanggil orang tuanya segala macam. Dan pendapat kami pribadi itu seharusnya kan ada bimbingan yang lebih. Tanya dulu, karena faktor anak-anak ini nakal kan pasti ada gitu, kadang memiliki masalah di keluarga atau apa segala macam gitu. Jadi kalau dia udah bermasalah di pondok, terus ditambah lagi dengan pemanggilan orang tuanya, mereka tambah depresi jadinya. Dan itu banyak kaduan-kaduan, laporan-laporan dari adik kelas sampai sekarang dulu gitu. Oke. Kalau mau minum aja, kita santai aja. Gitu ya. Tapi Rahmat setuju nggak kalau di sekolah-sekolah itu kalau kita ada masalah buat kesalahan atau nakal, kadang hukuman dari sekolah itu kita diskor beberapa hari. Setuju nggak dengan hukuman diskor? Setuju karena gini loh. Kalau menurut saya pribadi ya,
hukuman diskor kalau bagi anak pesantren nggak itu sih, nggak kurang apa ya, kurang apa, Malah tambah bebas gitu kan. kurang kurang apa sih, kurang etis, kurang berkesan lah, karena ya anak pesantrennya memang dia maunya maunya Di rumah. diliburkan. Ya gitu, gimana? Ya kalau menurut kami pribadi kan itu harus sesuai juga dengan perbuatannya apa gitu kan. Kalau diskor itu, cuman kalau diskor itu ditambah lagi dengan ada hafalannya mungkin, atau nulis surah atau segala macam. Jadi dia nggak berkeliaran di rumah. Iya betul 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 betul. Selama di pesantren apa hal yang Rahmat ingat selalu, yang paling berkesan lah selama jadi santri? Kalau ditanya berkesannya, ya kalau menurut kami semua waktu berkesan. Oke. Apalagi yang waktunya itu bersama dengan pimpinan pondok. Tapi yang paling nggak bisa, yang nggak bakalan dilupakan hal itu, pasti ada dong. Ada. Nemankan dakwah Buya waktu itu ke Desa Segati, Pelalawan. Oke. Waktu kelas 11 kemarin. Siap. Jadi gimana? Alhamdulillah dibawa sama Buya. Jadi diajak pas sama Buya itu, ya maklum lah kita dulu waktu masih santri kan, sama Buya itu kan sudah segan ya, takut atau segala macam. Nah pas sama Rahmat itu diajak lah untuk pergi dakwah. Nah di dalam mobil itu ngapain aja kalian? Atau diam-diam? Awalnya sih gitu. Awalnya gitu. Ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda atau gimana? Awalnya gitu Bang, karena ya kan beliau yang nyetir, kita nggak pandai nyetir. Kita juga numpang gitu kan. Kok beliau yang bawa kan. Awalnya diam-diam, kemudian ya Buyalah yang mencairkan suasana. Yang berangkat itu Rahmat sendiri atau ada teman yang? Ada teman yang orang situ biar tahu jalannya. Yang Pelalawan itu. Lanjut. Okay. Terus Buya itu mulai buka cerita, kemudian baru kami nanya-nanya. Kan rugi kalau udah berduaan sama Buya nggak nanya-nanya, itu kan ilmunya banyak. Oke, berarti kalau kita takut-takut, segan-segan, ya gimana mau dapat ilmu dari dia gitu kan. Terus waktu masuk pondok itu kan sering nih anak-anak baru biasanya kalau masuk pondok itu nggak biasa pisah sama orang tuanya, kadang nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau Rahmat dulu pas waktu masuk pondok itu gimana? Awalnya gitu, karena merasa nyesel nggak masuk? Nyesel kali aku masuk pondok. Oh, kalau sampai nyesel mungkin itu nggak ada. Udah mau mandi air nggak ada, nyuci baju kuning semua. Gimana? Kalau menyesal itu mungkin nggak ada Bang. Cuman kalau untuk nangis, kadang pernah lah hari-hari pertama itu kan, apalagi kami pribadi kan anak mama gitu. Iya. Ya hal yang wajar lah. Karena udah selama ini nggak pernah tidur. Mungkin ya di rumah walaupun bisa tidur, tapi kan tetap satu rumah sama orang tua. Tiba di sini kan nggak ada orang tua. Ya wajar aja sih. Lanjut. Berbulan-bulan tidur di sini. Kemudian ditambah lagi dengan COVID. Orang tua nggak boleh. COVID di sini, santri di sini semua. Ya. Oke. Tapi ada merasa nggak betah nggak di asrama ini? Nggak betah. Kalau ditanya dulu nggak betah ada. Karena di rumah tuh nggak pernah disuruh-suruh, tapi sampai di pondok disuruh-suruh. Siap, betul. Sama abang-abang kelasnya kan, dan ternyata di kelas-kelas atas nih kita malah merasakan kalau kita pun juga nyuruh-nyuruh orang. Bahkan kalau udah kelas-kelas atas itu, ada kelas aliyah ke 11 12 itu udah malas ngapa-ngapain, udah malas semua, ke masjid udah pada malas, ini sudah malas, mandi lama-lama gitu semua deh. Tapi waktu kalau masih sanawiyah itu masih masa-masa rajinnya. Nah, selama jadi santri, apa yang sudah Rahmat lakukan? Kalau di ilmu mungkin nggak terlalu banyak lah kan tentang agama, karena kan berbasis IPS. Cuman ya kalau ada yang minta bantu dibantuin gitu. Guru-guru
Itu aja sih yang bisa kita khidmatkan ke pondok ini gitu. Oke. Terus setelah ini Rahmat mau ngapain? Dengar-dengar Rahmat mau kuliah ke luar negeri. Sekarang udah nentukan tempat kuliahnya. Pengennya sih di Yaman. Oke, di Yaman mudah-mudahan lah tercapai. Kenapa Amin. milih Yaman? Karena satu-satunya negara yang tidak masuk globalisasi di dalamnya adalah Yaman. Yaman itu sekarang lagi perang loh sama ya, Israel. Yang di Laut Merahnya. Iya. Mungkin insya Allah aman lah karena zuriat Nabi di situ. Walaupun kita meninggal pun bersama dengan zuriat Nabi. Kalau ke Yaman mau ambil jurusan apa? Jurusan syariah di Universitas Al-Ahqaf. Juga ada alumni yang kemarin, yang Bang Rehan, Muhammad Rehan. Oh iya. Mudah-mudahan. Tapi udah daftar. Berkas udah, tinggal nunggu tes offline-nya di Palembang. Oh, gitu. Itu cara daftarnya gimana? Dari website resmi mereka Agaf ada di angkatan Rahmat sekarang banyak yang mau ke luar negeri. Ada beberapa orang ke Mesir itu ada 2 orang, kemudian ke Yaman juga ada 2 orang. Oke. Itu udah ngobrol juga lah sama Buya berarti ya. Udah minta doa juga, kemarin minta surat rekomendasi dari tanda tangan sama Buya. Nah, pondok kita juga mendukung lah kalau ada santrinya yang mau kuliah ke luar negeri apa segala macam, pondok kita pasti selalu. Rahmat, gini, sebelum kita tutup, apa yang ingin Rahmat sampaikan untuk pondok kita selama guru-guru kita, Buya, semuanya udah memberikan ilmunya ke Rahmat, udah ngajarkan Rahmat selama 6 tahun sini, apa yang kepengen Rahmat sampaikan? Ya, terima kasih yang pertama kan kepada guru-guru kita yang udah mendahului kita ataupun yang masih hidup, yang sabar. Saya juga termasuk orang yang sering cabut. Jadi terima kasih guru-guru udah sabar. Udah sabar mendidik segala macam. Buya juga. Kemudian untuk pondok ini ya gini aja. Bagusnya gini aja. Jadi bukan tergantung pondok kita sebenarnya kalau menurut kami. Setelah kami pelajari, menurut kami, pandangan kami, sifat, perilaku, perangai semua anak-anak ini tergantung dari awal didikan orang tuanya. Kalau pondok ini kan cuman mengarahkan kemana datanya. Satu lagi, Rahmat, tolong dong berikan pesan yang pesanlah untuk adik-adik di bawahnya supaya lebih giat lagi untuk belajarnya. Untuk adik-adik saya yang mendengar ini di zaman yang akhir zaman, kata orang-orang bilang. Ini zaman yang susah, elit globalnya Masya Allah majunya. Kalau hidup mau selamat itu menyendirilah. Jangan buka komunikasi ataupun relasi apapun itu yang bukan karena Allah. Karena suatu hubungan yang dijalin bukan karena Allah pasti ada limitnya. Betul. Jadi gitu ya. Nggak usah terlalu bergaul, itu nggak usah terlalu bebas. Makanya alhamdulillah kita dimasukkan ke pondok ini agar dijaga pergaulan kita. Betul.